pernah ngedown, jangan pernah mendengarkan ucapan-ucapan orang yang ingin menjatuhkan kalian, karena ya harapannya setiap langkah yang kita pijak itu adalah pahala. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Selain itu ada nggak sih challenge tersulit lainnya gitu yang mungkin antum bisa ceritakan kepada teman-teman gitu? Siapan iman itu pasti. Kalau mental doang, wah. Dan ini yang saya pengalaman pribadi di orang-orang Turki itu nasionalismenya tinggi. Wow. Orang-orang Turki itu paling nggak suka kalau diusik negaranya. Tapi ini bagus, ini sebenarnya bagus. Tapi tadi karena memang saya agak sedikit belibet udah ngomong bahasa Indonesia ya. Biasanya ngomong bahasa Turki. Karena faktor nasionalismenya itu terlalu tinggi, jadi ketika bertemu dengan orang-orang asing itu kayak mereka menganggap sebelah mata. Kebayang ya? Kalau kita nih, teman-teman, itu ada orang luar negeri datang ke Indonesia, itu mereka pasti bakalan jadi artis tuh tiba-tiba. Ya nggak sih? Diajak foto bareng. Tapi kalau kita orang Indonesia ke Turki itu ya udah, bahkan ngerasa diasingkan mungkin. Iya, nggak diasingkan banget sih ya. Tergantung orangnya. Tapi ini rata-rata gitu. Rata-rata yang mereka anggap kita sebelah mata. Ya. Tapi ya tadi kembali lagi, sebenarnya kalau misalnya itu kan tergantung perspektif orang-orang ya. Benar. Banyak juga orang-orang baik gitu. Orang baik tuh banyak banget dan sering ngebantu kita, orang-orang Turki di sana. Dan ya tadi ada plus minusnya lah. Itu gitu aja sih. Nah, yang tadi antum itu the incredible banget gitu, sangat benar-benar luar biasa gitu kebudayaan di sana. Nah, bagaimana antum bisa menyesuaikan diri antum dengan kultur di sana, dengan kebudayaan di sana? Menyesuaikan ya, terkait menyesuaikan itu sebenarnya agak sedikit hal yang nggak gampang. Dari faktor makanan di sana nggak terlalu bervariasi. Di Indonesia tuh apa ya, keluar dikit macam-macam jajanan tuh ada. Berjejer itu ada bakso, ada cimol, ada banyak banget itu papeda. Kalau di Turki tuh keluar dikit ya nggak ada apa-apa, paling makannya cuma makan berat semuanya, kebab paling, atau doner, atau ya airan, minumnya gitu-gitu aja. Dan itu pun ya tadi nggak ada makanan yang ya gerobak-gerobak kayak gitu, nggak ada. Ini nggak ada kultur ngejual gerobak tuh di sana, nggak ada. Jadi ketika mereka pengen ngebuat toko, ya bahasanya nggak ada pedagang kaki lima lah ya. Kaki lima. Karena di sana ini yang selama ini saya hidup, saya tinggal di beberapa kota gitu. Saya kunjungin ke beberapa kota juga, saya belum nemu pedagang kaki lima gitu. Dan emang kayaknya bukan kulturnya di sana. Mereka tuh ketika jual harus buka toko kayak restoran sendiri. Dan makanannya berat-berat semua. Itu dari faktor makanan itu lama. Untuk menyesuaikan lama. Nah, yang lebih ekstrim lagi adalah menyesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan di sana tuh dari suhunya yang kalau musim dingin tuh ya air bisa jadi es di 0 derajat. Ini di bawah 0 suhunya, -5, -4. Makanya kalau keluar tuh ya kalau pakaiannya kayak gini aja nih. Ini saya pakaian kayak gini nih karena pakaian sehari-hari saya ke kampus, biasa pakaiannya kayak gini. Nah, karena kalau misalnya kalau musim dingin tiba-tiba saya pakai gini doang, ini nggak cukup. Pasti itu nggak tahan mungkin. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Iya, nggak tahu, kalau dingin tuh mungkin teman-teman di sini udah pernah hiking ya ke gunung ya kan, tahu lah suhu 5 derajat tuh biasanya kalau secara ya, karena saya ambil ilmu kesehatan, saya tahu ya, biasanya tuh 5 derajat tuh respon kuping tuh udah agak sakit gitu. Kuping tuh udah sakit. Hidung juga udah agak sedikit meler gitu lah kalau misalnya udah dingin banget gitu, kayak pilek bahasanya. Nah, tapi kalau misalnya udah nol, ini jangan kan 0, 3 derajat atau 2 derajat, tangan tuh udah nggak sinkron, sakit banget, sakit. Itu kalau misalnya di luar lagi musim dingin. Iya, kalau musim dingin. Nah, kalau musim panas, masya Allah, tabarakallah, panas saya juga, sama kayak di Bogor gini. Iya, hampir sama. Biasanya kayak, ya udah, karena perbedaan suhu, dan pasti biasanya orang-orang yang dari Indonesia ke Turki pertama kali itu biasanya ya, tapi nggak semua, biasanya tuh sakit. Karena ya tadi ekstrim suasananya tuh, cuacanya belum terbiasa sana. Jadi kalau misalnya kita pindah dari negara Indonesia ke Turki ke Indonesia, mungkin kalau misalnya kita mengalami rasa sakit wajar mungkin. Iya. Karena perubahan cuacanya, iklim gitu. Iya, daya tahan tubuh kita juga masih belum terlalu kuat soalnya gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya challenge apa sih Seth yang antum alamin dari awal proses antum buat kesana, perjalanan bahkan sampai sekarang? Wah, udah
bahasanya udah menikmati kehidupan di sana gitu ya. Iya. Dan mungkin kalau misalnya dari kata menikmati atau tinggal di sana mungkin harus melewati atau mengatasi beberapa challenge, mulai dari challenge yang mudah, yang sulit bahkan. Nah, itu Antum bisa ceritain ke kita semua. Challenge. Kalau ini dari total ya. Kalau kalau misalnya dari persiapan di pondok ke Turkinya, ya tadi udah saya sharing ya, challenge-nya paling di bahasa gitu. Ya bukan bahasa doang sih, kesiapan untuk ya tadi ngurus-ngurus berkasnya juga itu kan perlu saya ngurus paspor ya, paspor, visa dulu sendirian saya ngurusnya tuh. Nah, tapi pas ini saya pengen sedikit sharing aja pas sudah di Turkinya. Challenge yang paling besar tuh ada dua. Pertama tuh emang bahasa Turki itu ini saya ngeliat di salah satu website ya. Bahasa keempat tersulit di dunia, betul bahasa Turki. Bahasa keempat tersulit di dunia itu bahasa Turki, dan itu memang benar-benar saya sendiri pun faktanya kalau misalnya ya kan kalian saya juga udah mulai praktek di rumah sakit ya. Di rumah sakit saya udah praktek gitu, udah jadi ya bantu-bantu dokter lah. Bantu dokter, nemenin dokter operasi gitu di rumah sakit negeri di Turki gitu. Kadang-kadang di rumah sakit swasta juga. Nah itu kita kadang-kadang ya agak sedikit kesulitan sama bahasa Turkinya, jujur. Apalagi kalau misalnya, saya yang udah berapa tahun, hampir 4 tahun ya, udah 4 tahun keempat saya di sana. Itu ketika orang ngomong, itu kita, apalagi orang tua, belum sepenuhnya pasti paham gitu. Apalagi logat orang Turki, itu ketika anak mudanya, cara ngomong anak muda, kayak sama orang tua itu bukan agak sedikit ya, jauh beda. Dari logatnya juga ada beberapa kosakata juga yang emang beda. Maka dari itu kadang-kadang kita ini ngomong apa? Karena kadang-kadang maka dari itu saya minta tolong ke yang orang luar juga, orang Turkinya di sana, tolong jelasin dengan bahasa yang lebih mudah ke saya gitu. Oh maksudnya gini-gini. Oh baru saya bisa ngelakuin gitu. Bahasa itu yang paling menantang tuh di bahasa. Paling sulit mungkin. Ya, itu bahasa Turki. Apalagi kalau kuliah, saya pernah ujian dikasih waktu 3 jam. 3 jam buat belajar waktu itu, dan saya baca dikasih materi kayak baca buku gitu. Baca buku, pahamin, baca dan hafalin 800 halaman. Itu full Turki semuanya. Sangat ya itu benar-benar tuh. Di luar ekspektasi. Saya tuh lagi sholat Jumat dalam hati ya ini gimana nanti ujiannya. Iya itu kuliah emang benar, kalau kuliah apalagi teman-teman yang bakalan ke Turki ngambil ilmu jurusan ilmu kesehatan, kedokteran apapun itu yang paling menantang. Menantang banget beneran. Itu. Tapi selain itu ada nggak sih challenge tersulit lainnya gitu yang mungkin Antum bisa ceritakan kepada teman-teman di rumah? Challenge tersulitnya apa ya selain bahasa? Paling ini sih yang saya pesan buat teman-teman semuanya yang memang pengen ke Turki ya, yang pengen kuliah ke Turki adalah siap menghadapi sikap orang Turki yang memang nggak sama kayak di Indonesia gitu. Mungkin kayak kita dulu kalau di Indonesia kita diajarin tata krama kayak misalnya kalau ketemu tuh ngangguk ini ya nggak sih? Kalau misalnya kita ketemu orang yang kenal tiba-tiba kayak diem aja gitu sama tatap-tatapan doang kayak ngerasa wah nggak disapa nih, sombong nih, ya nggak sih? Jadi kita kadang-kadang kayak gini ngangguk. Nah tapi kalau misalnya di sana, itu ngangguk itu ngerasa kayak orang aneh. Berarti kayak, lu kenapa sih? Gitu. itu ngalamin kayak gitu sering banget. Jadi orang-orang kayak malah diajarin candaan gitu. Karena saya kan orangnya diajarin kalau ketemu tuh senyum, sambil kayak gini. Itu orang-orang Turki karena saya kebiasaan mereka ngelakuin kayak gitu juga ke saya ya karena bercanda gitu. Ya saya nggak ngambil baper ya. Niatnya mereka bercanda. Saya juga yang bercandain mereka gitu. Jadi kayak oke, ini emang culture-nya yang beda, terus juga cara mereka tuh nadanya. Kalau kita tuh orang ngomongnya ngangkat suara tinggi berarti dia marah, ya nggak sih? Kalau di Turki orang-orang Turki itu mereka tuh ngomongnya tuh emang nadanya tinggi. Orangnya logatnya tuh emang logat tinggi. Jadi ya jangan gampang baperan lah kalau misalnya di nasihat udah biasa gitu. Jadi harus biasa. Jadi ya tadi sih terkait culture orang-orang di sananya itu yang jadi tantangan banget. Bedanya budaya kita, orang-orang sana ya intinya satu sih dimanapun kita berpijak ada ya bumi, ada langit yang harus dijunjung ya nggak sih? Kita harus menghormati peraturan yang mereka ada gitu. Ya udah kita agak sedikit ngerubah dulu gitu apa yang mungkin
aneh di mereka tapi di kita itu baik, ya udah kita ngikutin mereka dulu aja culture-nya gitu. Ya meskipun ketika balik lagi ke Indonesia jadi kayak kok agak beda. Orang-orang kalau misalnya ketemu kalau di Indonesia kan kayak assalamualaikum gitu tangannya kayak gitu. Kalau mereka tuh nggak ngucapin salam kayak gini dong, kayak gini. Oh, gini aja. Iya, itu udah salam aja gitu. Kayak gini. Kayak mereka kalau misalnya saya pernah ngobrol sama temen itu tuh kalau misalnya dia ngomong, saya waktu nanya, sen ya make mesin gitu, mau makan nggak gitu, dia cuma gitu ngomongnya. Ya, ayo nanya, karena kalau di Indonesia kan ya songong banget ya, wah lu songong lu, ini lu gitu. Nah ini enggak, ya awalnya dia pikir kayak gitu kan, kayak ini orang kenapa sih gitu. Saya mikir dulu, yuk sen ya make mesin, biar gidelium gitu, ya. Bilang, yuk makan bareng-bareng yang ke bawah gitu. Dia langsung gitu lagi kan. Jangan dibilang aja nah demek gitu. Itu tuh artinya apa gini-gini gitu. Iya. Baru sen Dumyorsun ya bu demeki istemiyorum gitu. Ya maksudnya ya kalau misalnya ada orang Turki jadi culture baru ketika mereka ngomong itu artinya mereka nggak mau gitu atau enggak gitu. Kalau kita kan enggak kan gini geleng. Mereka tuh gitu jadi kayak oke culture-nya baru. Jadi kayak misalnya tadi itu di sini enggak sopan, kalau di sana artinya enggak gitu. Kalau kita enggak geleng. Nah kalau mereka gitu. Itu culture sih paling biasanya. Iya. Tapi sama antum dari awal proses sampai detik ini tuh dukungan apa aja sih tuh yang antum dapetin sehingga antum bisa berada di titik ini gitu? Ya dukungan yang paling pertama ya kita nggak perlu jauh-jauh, pasti kita ya dari Allah sama Rasulnya pasti ya. Ya tanpa adanya Allah, tanpa adanya Rasul ya kita nggak, ya kita siapalah kita, apalah kita nggak, kita hanya hambanya yang penuh dengan kesalahan, yang bakal mungkin kalau misalnya kita dititipin kehidupan walaupun hanya sedetik mata aja kita belum tentu bisa hidup gitu. Itu ya pasti karena Allah dan Rasulnya gitu ya. Pun niat kalau misalnya ke Turki, ya Allah saya datang ke Turki ini niat dari Jakarta berangkat untuk menuntut ilmu, jadikanlah setiap detik hamba di Turki itu walaupun hamba sedang tidur dan lain-lain, ingatkan hamba untuk menuntut ilmu, jadikan setiap detiknya pahala. Itu dong. Ya karena ya pertama itu karena motivasi tadi, ya udah apapun itu gue di sini buat belajar. Ya harapannya setiap detik yang kita, setiap langkah yang kita pijak itu adalah pahala. Yang kedua adalah orang tua pasti.